Suasana sebuah kafe di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Kamis sore berubah menjadi ruang orasi dan mimbar bebas. Sejumlah akademisi dan aktivis dari komunitas Ciputat, termasuk aktivis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta warga sipil berkumpul dalam forum halal bihalal sebelum ditertibkan. Mereka menyuarakan keprihatinan atas situasi demokrasi yang dinilai kian menyempit. Pernyataan presiden yang menyinggung rencana penertiban terhadap pengamat dinilai bukan sekedar retorika. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa ruang kritik dan kebebasan berpendapat tengah terancam. Kegiatan ini kami sebut halal bihalal komunitas Ciputat. Sebelum halal bihalal ditertibkan, sebenarnya inisiatifnya dari kegelisahan bersama. Ketika ada pengamat yang diancam oleh presidennya sendiri. Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman bagi negara. Namun dalam beberapa waktu terakhir, aktivis menilai justru terjadi kecenderungan sebaliknya. Kebebasan berekspresi dinilai semakin rentan dengan maraknya kasus kriminalisasi terhadap warga. Kasus yang menyasar pengamat politik Saiful Mujani memperkuat kekhawatiran atas menyempitnya ruang kritik di Indonesia. Itu yang menjadi gambar latar besarnya, dan latar lebih kecilnya tentu saja ini berkaitan dengan kasus yang terakhir, bagaimana Saiful Mujani pernyataannya, analisisnya, pendapatnya sebagai pengamat akademisi yang itu sesungguhnya sangat sah dan legitimate diatur dalam baik konstitusi kita maupun dalam hak asasi manusia maupun dalam kerangka demokrasi, itu sebagai sebuah hak warga. Juga ada kecenderungan dan ada upaya untuk mengkriminalisasikan pendapatnya itu. Nah, kita tidak ingin ekspresi-ekspresi seperti ini, kasus-kasus seperti ini terus dijadikan cara oleh negara, cara oleh penguasa untuk membuat rakyat menjadi takut, masyarakat menjadi takut untuk memberikan kritik, untuk memberikan masukan untuk kebaikan bangsa ini ke depan gitu. Dalam forum ini, para aktivis menyampaikan pesan keras kepada pemerintah untuk tidak mengkriminalisasi kritik atau mempidanakan pendapat warganya sendiri. Sebaliknya, pemerintah diminta membuka ruang partisipasi publik dan menjadikan kritik sebagai bagian dari perbaikan. Dalam konteks yang lebih besar, saya kira pemerintah harus memperhatikan jangan sampai salah dalam mengelola keresahan warga, kemarahan rakyat, pandangan-pandangan publik. Itu harus dikelola, itu bagian dari demokrasi. Nuri Sibli, aktivis perempuan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan intimidasi terhadap rakyat harus dihentikan. Kebijakan pemerintah pun diharapkan lebih terarah dan berpihak pada ruang hidup masyarakat. Pertama, stop mengintimidasi rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kedua, buat kebijakan yang waras. Jangan menggunakan apa-apa sesuai selera hari itu. Jadi kalau hari itu ngomongin MBG, buatlah MBG. Hari itu ngomongin genteng, jadilah kebijakan genteng. Hari itu kebijakan apa lagi, keluar negeri suka-suka hatinya. Kita ingin negara ini negara yang memikirkan ruang hidup rakyatnya. Itu aja sebetulnya. Aksi ini menjadi sinyal bahwa keprihatinan masyarakat sipil terhadap demokrasi kian nyata. Sebab bagi mereka, saat kritik mulai dibungkam, yang tersisa bukan lagi ketertiban, melainkan ketakutan. Putri Rahmadini, Sagita Radistia, Tangerang Selatan.